Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari Kota Palembang. Saya Dwi Wandari dari SMP Negeri 57 Palembang. Saya Dini Kartika Utami dari SMA Muhammadiyah 8 Palembang. Saya Dwi Rizky Anggraini dari TK Kenten Permai Palembang. Di sini kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana di sini terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Oke, baik Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke, baiklah nih. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu bersama coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya. Jadi agar Ibu tahu ya, apa saja penilaian yang akan saya lakukan. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya itu adalah saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti pada proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu nantinya. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu? Ya, paham Bu. Oke. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum kita memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Dini, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Ya, di sini saya akan yang akan saya kembangkan itu dua kompetensi ya Bu. Yang pertama itu mendengarkan dengan cara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baiklah. Luar biasa sekali ya Bu ya, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang Ibu tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Ya, nanti untuk yang lebih kompetensi yang spesifiknya itu saya lebih menekankan ke mendengarkan secara aktif ya, supaya bisa menggali lebih dalam lagi dan juga bagaimana saya dapat memahami permasalahan-permasalahan dari si coach tadi Bu. Oke, baiklah. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar kita bisa menggali hal-hal yang perlu disampaikan oleh si coach nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang Ibu ingin tuju dalam proses coaching nanti? Mungkin untuk indikator keberhasilannya di sini, saya yang pertama itu adalah bahwa saya nantinya bisa menerapkan secara runtut alur dari proses tirta tadi dan juga kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si coach itu sendiri dan juga semoga beliau bisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baiklah. Jadi indikator keberhasilan yang ingin Ibu tuju itu yang pertama nanti Ibu nanti akan menerapkan alur yang runtut ya. Kemudian terkait proses yang meliputi tirta tadi, kemudian ide-ide solusi dari coach yang bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya nanti. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi ya.
Oke, terima kasih Bu, saya sudah siap. Oke, siap. Silakan dimulai proses coachingnya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini. Kita coaching sebentar ya Bunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Dini. Bu Dini sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. Mau ngomongin apa nih siang ini? Ya nih Bu Dini, saya mau cerita terkait perilaku atau masalah saya yang membuat saya dilema seperti itu, Bu Dini. Oke, baiklah. Jadi ini terkait anak-anak ya Bunda. Karena ini perbincangannya singkat, apa yang ingin Bunda dapat di akhir perbincangan kita siang ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan semua apa yang saya rasakan atau kegelisahan saya, bisa mendapat gambaran apa yang perlu saya lakukan nantinya. Memang ada masalah apa Bunda? Sejujurnya saya sedikit merasa sedih dan dilema ya Bu Didi tentang perilaku atau kebiasaan buruk anak-anak murid saya. Beberapa anak murid saya sih sebenarnya yang kecanduan nonton YouTube seperti itu Bu Didi. Jadi saya ingin mendorong anak-anak murid saya tersebut agar tidak kecanduan nonton YouTube ini. Oke, jadi tadi Bunda bilang ada anak-anak yang kecanduan YouTube ya, dan ingin menolong mereka. Apakah Bunda sudah menelusuri penyebabnya? Sudah ya Bu Dini ya, karena akhir-akhir ini di beberapa kesempatan saya mendapati atau mengetahui bahwa beberapa anak murid saya itu ternyata setelah mereka pulang sekolah itu yang mereka cari pertama kali sampai ke rumah itu adalah TV atau handphone yang ada siaran YouTube-nya seperti itu Bu Dini. Oke, jadi saat sampai rumah mereka langsung nonton YouTube ya. Lalu apa yang Bunda lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Tentunya saya merasa sangat prihatin ya Bu Dini ya, apalagi sampai ada yang ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika tidak dikasih HP atau TV yang ada siaran YouTube-nya. Sehingga saya mencoba memberi pendekatan kepada anak tersebut dengan mengajaknya bercerita begitu terkait kebiasaan buruk itu bahwa itu tidak baik seperti itu Bu Dini. Jadi Bunda melakukan pendekatan dengan mengajak cerita anak-anak terkait kebiasaan pulang sekolah dan memanggil orang tuanya ya. Oke, menurut Bunda nih, idealnya anak-anak itu ketika pulang sekolah melakukan apa sih? Tentunya yang saya harapkan Bu Dini ya, ketika mereka pulang sekolah itu mereka melakukan hal-hal atau kegiatan yang positif lah. Contohnya misalnya ya ganti pakaian terlebih dahulu atau makan dulu, kemudian istirahat, atau sore-sorenya mereka bisa pergi main, kemudian malamnya ya mereka melakukan kegiatan positif seperti belajar seperti itu Bu Dini. Baiklah, jadi idealnya anak-anak itu melakukan kegiatan positif ya. Nah, menurut Bunda nih, hambatan atau kendala apa yang membuat kondisi ideal itu tidak terjadi? Tentunya hal ini tidak terjadi karena kurangnya dukungan dari orang tuanya atau wali murid yang begini ya. Karena ternyata orang tua dari murid tersebut juga tidak mau ambil pusing begitu, melihat anaknya yang ketika mengamuk tidak dikasih siaran YouTube, dia tidak mau ambil pusing, maka membiarkan saja anaknya seperti itu. Jadi hambatannya itu bisa dikatakan kurang support dari orang tua ya kira-kira. Menurut Bunda nih solusi agar hambatan tersebut bisa teratasi sehingga dapat menolong anak-anak ini dari kecanduan YouTube tadi. Tentunya menurut saya begini ya, menjaga komunikasi baik dengan wali murid tersebut. Saya ingin membangun hubungan baik kepada wali murid baik melalui chat, WA, telepon maupun pertemuan khusus antara wali kelas dan wali murid agar bisa bersama-sama mengambil keputusan terbaik untuk anak-anak, membuat suatu pertemuan seperti sosialisasi kepada semua murid atau wali murid saya untuk mensosialisasikan mengenai dampak-dampak buruk dari seringnya menonton YouTube. Oke, bagus sekali ya Bunda. Jadi menjalin komunikasi baik, membuat program sosialisasi. Nah, dari kedua hal tersebut nih, mana nih yang kira-kira akan dilakukan terlebih dahulu menurut Bunda? Dan bagaimana rencana tersebut akan dilakukan? Menurut saya yang ingin saya lakukan terlebih dahulu tentunya membuat suatu pertemuan atau bisa dikatakan sosialisasi terlebih dahulu ya Bu Dini ya. Selanjutnya saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua murid tersebut yang menurut saya
atau ke beberapa wali murid yang menurut saya anaknya itu level kecanduannya sudah tinggi. Serta rencana saya tentunya adalah saya akan mengatur waktu dan membuat jadwal pertemuan, kemudian menyiapkan materi-materi mengenai dampak buruk atau dampak negatif dari kecanduan menonton YouTube. Kemudian materi itu akan saya sampaikan dalam bentuk pertemuan sosialisasi. Setelah dari kegiatan sosialisasi tersebut, saya rencananya akan membuat jadwal khusus seperti konseling gitu kepada orang tua wali murid untuk memantau bagaimana perkembangan anak mereka. Jika memang memungkinkan, saya juga akan melakukan pertemuan atau saya akan melihat langsung ke rumah-rumah wali murid jika memang memungkinkan seperti itu. Rencananya sangat bagus itu Bunda. Jadi melakukan sosialisasi ya dan menjadwalkan bimbingan khusus untuk wali murid dan anak itu. Oke, siapa nih yang bisa membantu Bunda dalam melaksanakan rencana tersebut? Tentunya saya yang pertama akan meminta bantuan kepada kepala sekolah atau atasan saya untuk memberi ruang bagi saya untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Kemudian saya juga akan meminta bantuan rekan sejawat saya sesama guru, wali kelas untuk terus memantau atau mengingatkan kepada anak-anak didik mereka mengenai dampak-dampak buruk kecanduan menonton YouTube. Kapan kira-kira Bunda akan memulai? Jika bisa secepatnya ya begini ya, kalau bisa ya dalam waktu minggu-minggu ini, karena menurut saya jika hal ini cepat ditangani maka akan lebih baik. Namun tentunya saya akan berkoordinasi dulu kepada atasan saya dan menjadwalkan kegiatan ini. Oke, baiklah, kita sudah di ujung sesi nih Bunda ya. Kira-kira apa yang Bunda dapatkan pada sesi coaching siang hari ini? Alhamdulillah banyak sekali ya Bu Dini ya yang saya dapatkan. Akhirnya saya menemukan solusi untuk kegelisahan saya mengenai perilaku murid saya yang kecanduan dengan YouTube dengan melakukan pendekatan kepada orang tua murid dengan mengadakan seperti kegiatan sosialisasi seperti itu Bu Dini ya. Kemudian selain itu saya juga bisa mendapatkan penguatan dari Bu Dini. Terima kasih ya Bu Dini ya. Bagaimana nih perasaan Bunda setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah sedikit lega ya Bu Dini ya. Akhirnya saya menemukan solusi sebenarnya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi nanti ya Bunda. Saya ingin dengar ceritanya nih setelah sosialisasi dan melakukan pendekatan dengan wali murid. Semoga sukses dan lancar ya Bunda kegiatan sosialisasinya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap Bu Dini. Terima kasih juga atas bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Dini. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Dini dengan coachnya terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan ya Bu Dini. Namun sebelum saya sampaikan kepada Bu Dini, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah boleh Bu Dini? Boleh Bu. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang indikator yang sudah tercapai atau indikator pencapaian apa yang sudah Ibu rasa itu terjadi di coaching itu? Untuk saya, yang saya telah lakukan coaching tadi ya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berprinsip kepada kemitraan, kemudian kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Jadi dari catatan saya, Ibu memang sudah memberikan suatu prinsip sebagai kemitraan. Ibu juga terbukti ketika tadi Ibu ngobrol dengan coachingnya ya Bu ya. Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi coaching. Nah, Ibu Dini juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot nih agar memaksimalkan potensi dari coaching. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang Ibu harapkan dalam pra-observasi tadi. Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi ya tadi ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya buat, Ibu juga sudah melaksanakannya dengan sangat baik ya Bu Dini ya.
Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu Dini sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bu Dini memulai dengan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi dan melakukan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah sebagai gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan bagus. Seperti itu, luar biasa ya Bu Dini. Terima kasih Bu Dwi. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir nih Bu Dini. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Dini kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Yang kompetensi yang saya ingin kembangkan itu kehadiran Bu. Mungkin tadi saya merasa agak sedikit unek-unek dari coach begitu ya. Seharusnya saya menggunakan teknik agar beliau lebih relax untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, baik, kehadiran penuh dan atau present ya Bu ya menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ke depannya. Dan saya berdoa semoga teknik stop ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja, tapi juga potensi-potensi yang lainnya juga Bu Dini, agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya Ibu. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Dini agar nanti ke depannya ketika memberikan coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu Dini tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirta itu tetap dilaksanakan terus ya Bu Dini ya. Terima kasih Bu Dini, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu Dini ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri proses observasi ini ya Bu Dini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik Ibu Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Dwi, kita langsung saja ya sebelum kita memulai proses coachingnya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Ya, namun sebelum Ibu memulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer nanti. Jadi agar Ibu juga tahu ya Bu Dwi ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dan dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap dalam proses percakapan Ibu nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, gitu Bu ya, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya Ibu, udah bisa. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dwi, boleh ya? Boleh ya Bunda. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Bunda, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bunda, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi itu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Dwi kembangkan dalam proses coaching nanti? Nantinya untuk kompetensi spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif ya Bunda ya.
supaya saya bisa menggali lebih dalam lagi dan saya dapat memahami permasalahan si coach saya nantinya. Baik, jadi mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti. Nah, Ibu Dwi, untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator kecapaian ini Ibu Dwi tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu Bunda, yang pertama bahwa nanti saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching tersebut agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik, semoga dari indikator yang Ibu Dwi sampaikan terkait prosesnya dan meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi, dan dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu Dwi ya. Hanya itu Bu Dwi yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya setelah ini Ibu Dwi silahkan memulai percakapan dengan coachingnya nanti. Saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih ya Bunda ya. Saya sudah siap. Siap, baik. Silakan dimulai proses coaching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih Bu? Baik Bu, Ibu apa kabar? Baik juga. Bu, saya memiliki sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu ini? Kalau misalnya Ibu tidak lagi sibuk, bisa kita berbincang sebentar Bu? Boleh saja Bu, kebetulan saya lagi tidak sedang sibuk. Ngomong-ngomong, apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu ini? Saya berharap nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya sama Ibu Dwi, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oke, memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu ya, ada salah satu siswa saya nih setiap jam pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas-tugas pun jarang. Nah itu saya sedikit pusing menghadapi satu siswa ini. Oke, baiklah. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu menelusuri sebab dari masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah panggil anak tersebut dan menanyakan penyebab anak ini mengapa dia tidak semangat dalam mata pelajaran saya ambil. Oke. Lalu dari pengamatan Ibu ini, mengapa anak ini tidak begitu suka dengan pelajaran itu? Iya, jadi setelah saya amati dan saya tanya langsung dengan anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka mata pelajaran matematika. Karena menurut anak tersebut pelajaran matematika itu membuat dia bingung dan tidak suka dengan rumus serta angka-angka, simbol, dan gambar-gambar dalam matematika. Sehingga membuatnya merasa pusing dan juga dia malas mengikuti pelajaran saya. Oke, ya, jadi dia tidak suka pelajaran matematika itu karena bingung dan pusing ya Bu ya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Tentunya saya mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti siswa lainnya. Dia juga bisa semangat dalam belajar di kelasnya sehingga dia tidak menjadi contoh untuk teman-teman lainnya. Oke, jadi supaya dia lebih semangat belajar di kelas ya Bu ya, yang Ibu harapkan. Nah, kalau begitu, apakah ada solusi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu? Menurut saya sih sepertinya saya belum menerapkan pembelajaran di kelas dengan baik ya Bu, sehingga mungkin itu alasan anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran saya. Mungkin hal itu juga yang harus saya lakukan dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya belajar sesuai minat mereka. Dengan menerapkan ice breaking dan juga saya akan menggunakan media yang baik agar anak tersebut semangat dan berminat untuk belajar matematika. Mungkin kali itu Bu ya. Oke, jadi mau ada ice breaking dan strategi pembelajaran yang baru serta menggunakan media ya begini ya. Nah, kira-kira apakah ada metode atau strategi yang berhasil yang pernah Ibu lakukan di dalam pembelajaran matematika Ibu di kelas? Pernah sih Bu, saya pernah menerapkan pembelajaran berupa games di mana siswa itu sangat antusias sekali, apalagi di akhir pembelajaran
saya pernah menggunakan media interaktif dengan memanfaatkan teknologi. Itu berupa aplikasi Kahoot yang membuat mereka bersemangat belajar dan mereka itu berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan paling yang membuat mereka semangat saat soal terakhir dan menunggu siapa yang menjadi pemenangnya. Serta saya juga sering memberikan ice breaking ya Bu, membuat mereka antusias dan tidak bosan belajar matematika sehingga tidak tersadar bahwa jam pelajaran hampir selesai. Untuk hasilnya siswa terlibat aktif semuanya dan pelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, baiklah. Jadi Ibu sudah pernah menerapkan games, kemudian memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan Kahoot tadi ya Bu ya. Terus ada ice breaking juga yang pernah Ibu Dini lakukan. Oke nih. Kemudian sangat luar biasa sekali ya usaha-usaha Bu Dini yang pernah dilakukan. Nah, dari skala kalau kita pakai level angka nih dari 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa besar tingkat keberhasilan metode yang telah Ibu berikan kepada murid tersebut? Kalau menurut saya Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya berikan nilai skalanya 8 Bu, untuk pembelajaran yang berbasis game dan dapat memberikan keberhasilan dalam meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang kelas. Oke, baiklah. Jadi skalanya 8 itu sudah cukup bagus ya, sangat bagus untuk ini Bu ya. Nah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana nih langkahnya? Mungkin rencana yang saya akan lakukan yaitu melaksanakan metode pembelajaran bervariasi, kemudian juga ditambahkan dengan kegiatan ice breaking Bu ya. Kemudian misalnya seperti media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Kahoot tadi, dan juga saya akan selalu mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa agar saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun segi saya sendiri sebagai pendidik. Oke, baiklah. Jadi tadi memperbanyak metode pembelajaran juga yang bervariatif agar siswa nggak bosan ya. Nah, itu bagus banget tuh Bu. Nah, baiklah. Siapa saja nih yang bisa membantu Ibu ini dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang bisa membantu saya di sini kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya akan mengkomunikasikan ini dengan wali siswa atau juga orang tua siswa. Oke, jadi akan melibatkan warga sekolah ya, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya nggak butuh waktu yang lama ya Bu. Saya akan terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya yang harus membutuhkan waktu yang lama karena hasil pencapaiannya kan merupakan proses Bu, jadi tidak bisa instan. Oke, betul sekali Bu, benar. Oke, Bu. Nah, kapan nih Ibu bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakannya secepatnya Bu, dan saya akan terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga akan melaksanakan pembelajaran sesuai yang diinginkan baik siswa dan bagi saya sendiri sebagai seorang guru. Oke, baiklah. Nah, begini. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini akan berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten ya Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah ya Bu, untuk dapat meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu diberikan oleh guru saya. Bagus sekali Bu Dini ya, luar biasa sekali. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan kalau di sekolah, baik dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan di sekolah. Mungkin dalam segi internal, dalam diri saya sendiri yang harus konsisten Bu dalam menjalankan rencana ini. Bagus sekali Bu Dini. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu Dini ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Dini setelah melakukan perbincangan sejenak tadi? Perasaan saya lega ya Bu, saya senang sekali bisa berbincang bersama Ibu dan saya telah menemukan solusi dari perbincangan pada sesi kali ini. Oke, baiklah, syukurlah ya Bu Dini kalau begitu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini? Saya rasa sudah cukup ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Oke, sama-sama Ibu Dini, kita bertemu lagi
Selanjutnya setelah Ibu ini melakukan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, sampai jumpa ini, terima kasih juga. Baik Ibu Dwi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coachee terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan ya dari saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu. Boleh nggak? Boleh ya Bu Dwi ya? Boleh Bunda. Nah, Bu Dwi, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya lakukan saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bunda ya, yaitu berprinsip pada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari hasil catatan saya ya Bu Dwi ya, di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu ngobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari pertanyaan berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Benar ya Bu ya? Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang diharapkan dalam supervisi tadi. Ibu juga mengharapkan ada dua kompetensi utama tadi Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya buat, itu juga sudah terlaksana dengan baik Bu ya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu Dwi sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita, di mana Ibu memulai dengan tujuan, kemudian masuk ke identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan bagus, luar biasa Bu Dwi. Iya, terima kasih ya Bunda. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Dwi ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bunda ya. Mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek dari coach. Begitu seharusnya saya menggunakan teknik stop nih agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Oke, baik. Kehadiran penuh atau prism menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi-potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberi pertanyaan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu Dwi agar nantinya ke depannya ketika memberikan coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya nanti. Oke, terima kasih ya Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dini. Bu Dini sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya nih ya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bunda nanti dengan si coaching. Nah, namun sebelum Bunda melakukan percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bunda juga tahu nantinya. Nah, untuk rubrik penilaian itu sendiri adalah akan menjadi acuan saya, dan saya harap dalam proses percakapan nanti Bunda sudah memiliki prinsip dari seorang coach.
yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bunda juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Nah, dan saya juga di sini berharap dalam proses percakapan Bunda nantinya, ketika melakukan sebuah coaching, Bunda jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Bunda nantinya. Bagaimana, bisa dipahami Bunda? Ya, paham. Oke, baik Bunda. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai, untuk proses coachingnya di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya, tentu boleh Bu Dini. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bunda, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Bunda ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bu Dini ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik dengan teknik rasa sebenarnya. Luar biasa Bunda, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini nih Bunda, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Bunda kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti yang ingin kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali lebih dalam dan saya dapat memahami permasalahan yang coach saya hadapi nanti. Baik Bunda, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah Bunda, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bunda tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi nanti. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bunda sampaikan tadi terkait prosesnya yang meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach tadi bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu saja Bunda yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Bunda bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bunda tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Dini, saya sudah siap. Siap, baik. Silakan dimulai proses coachingnya ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Alhamdulillah sehat. Bu Dwi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bunda. Ada apa nih Bu Dwi? Sepertinya ada hal penting nih yang mau Ibu Dwi obrolin. Iya, maaf nih Bunda. Apakah Bunda hari ini sibuk? Semoga Bunda tidak sibuk ya. Iya, tentu saja tidak Bu Dwi. Saya hari ini sedang santai. Memang ada apa nih Bu Dwi? Iya nih Bunda, saya mau ngobrol sebentar dengan Bunda 10-15 menit lah ya. Saya sedang bingung nih Bunda, mungkin dengan ngobrol dengan Bunda ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh, jadi kira-kira apa nih tujuan yang Ibu Dwi harapkan dari obrolan kita nanti? Saya berharap mendapatkan ide atau solusi atau masukan mengenai permasalahan saya dalam proses pembelajaran di kelas ini Bunda. Nah, jadi yang Ibu Dwi ingin dapatkan itu solusi dari permasalahannya. Masalah seperti apa tuh, Bu Dwi? Jadi saya itu mau cerita Bunda, anak kelas 3 yang tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini itu mereka tidak bisa menjalin kerjasama yang baik. Jadi antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan itu tidak bisa berbaur dan menjalin kolaborasi bersama dalam proses pembelajaran dan diskusi yang saya bentuk. Nah, kemudian siswa perempuan sama siswa perempuannya juga kayak gitu, tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang membuat saya bingung Bunda.
Oke, jadi Ibu Dwi merasa bingung ya dengan keadaan murid Ibu Dwi yang belum ada rasanya kebersamaan atau kerjasama kelompok seperti itu Bu Dwi ya di dalam kegiatan pembelajaran, benar Bu Dwi? Iya, betul sekali Bunda. Oke, jadi tadi Ibu Dwi mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Dwi ini idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana Bu Dwi? Menurut saya idealnya murid-murid itu ketika saya bentuk dia kelompok, nah mereka itu bisa bekerja sama di kelompok tersebut dengan maksimal, dengan menghargai pendapat masa kelompoknya, dengan saling berbagi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan seperti itu Bunda. Terus aktif dalam kerja kelompok, tidak membebankan di satu orang, atau aktif juga saat mencari ide, menuliskan ide, menyelesaikan semua yang sudah saya rancang lah Bunda, kira-kira seperti itu. Jadi Ibu Dwi, apakah Ibu Dwi tahu apa penyebab terjadinya siswa kurang terlibat dalam kerjasama di setiap kegiatan pembelajaran? Mungkin penyebabnya itu karena mereka tidak bisa bekerja secara aktif bersama dalam proses pembelajaran itu, yaitu kurangnya interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian saat pembagian kelompok mungkin saya belum membaginya secara heterogen ya Bunda ya. Mungkin ada satu kelompok yang isinya itu bagus semua, kemudian siswa laki-laki semua isinya, atau satu kelompok siswa perempuan semua isinya, atau satu geng mereka kayak gitu. Nah, itu tidak penyebabnya. Ngomong-ngomong nih Bu Dwi, apa yang sudah Bu Dwi lakukan agar murid-murid bisa bekerja sama menyelesaikan sesuatu tugas seperti itu? Sebenarnya saya itu menggunakan metode pembelajaran yang Bunda ya, dalam pembelajaran saya yang sudah saya tulis nih di modul atau FPQ saya, sehingga saya harapnya metode yang saya sudah tulis itu dapat mengaktifkan mereka dalam bekerja bersama di kelas. Jadi Ibu Dwi sudah mengatakan bahwa Bu Dwi telah menyiapkan metode, bisa dikatakan seperti diskusi seperti itu Iya. ya. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kelompok murid ini belum sepenuhnya muncul seperti itu Bu Dwi ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Mungkin dari skala 1 sampai 10 saya merasa itu mungkin baru 5 ya Bunda ya, karena saya itu kurang bisa menerima keadaan yang di kelas tersebut yang tidak berjalan sesuai apa yang sudah saya rencanakan seperti itu. Jadi kira-kira yang Ibu Dwi inginkan itu di posisi angka berapa tuh? Sebagai seorang guru dan mungkin guru lain juga inginkan 8 atau 9 lah Bunda ya, supaya bisa merasakan bahwa ini pembelajaran sudah sesuai dengan modul yang sudah disusun, terus ternyata mereka dapat pengalaman belajar yang bermakna, kemudian aktif juga dalam mengikuti proses pembelajaran baik individu maupun kelompok yang sudah saya buat. Oke, tadi kan dari metode-metode sebelumnya yang telah Ibu Dwi terapkan itu baru hanya skala murid Ibu Dwi baru sampai 5. Kira-kira selain metode yang sebelumnya Bu Dwi lakukan, ada nggak cara lain nih, kira-kira apa cara lain untuk bisa mencapai tujuan lain? Bisa mencapai tujuan, bisa mencapai skala 8 sampai 9 tersebut Bu Dwi? Mungkin saya akan mencari metode lain yang Bunda ya. Salah satunya itu saya terpikir untuk menggunakan metode TGT. TGT itu Teams Games Turnamen. Nah, di metode itu tuh Bunda bisa mengajak mereka untuk bekerja bersama, menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh saya. Nah, dan mereka itu akan berlomba-lomba nih untuk menyelesaikannya, siapa yang cepat duluan. Nah, di situ jadi ada kayaknya, iya saya duluan nih, iya kamu nih, ayo cepat-cepat. Jadi mereka akan menjalin interaksi. Yang awalnya nggak mau, saya harapkan dengan TGT tersebut mereka sudah bisa mulai membangun interaksi antar sesama. Kemudian tidak membeda-bedakan lagi antar gender. Jadi kolaborasi yang saya inginkan, keaktifan kelompok yang saya inginkan itu terwujud dari TGT tersebut Bunda, seperti itu. Bagus sekali itu Bu Dwi ya. Tapi dari penjelasan Bu Dwi mengenai TGT tadi itu kan dalam pembelajaran, kerjasama yang dibentuk dalam pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran Ibu Dwi, bagaimana kita membentuk kerjasama atau kerja kelompok tersebut? Kalau dari luar pembelajaran, mungkin saya akan mengadakan
mengadakan suatu pertandingan terkait materi saya juga ya Bunda ya, tapi tidak di dalam kelas nih. Saya akan mengajak mereka di lapangan atau di taman sekolah kayak gitu. Nah, terus kemudian itu selain itu saya juga akan membentuk mereka untuk bekerja sama di disiplin positif membersihkan kelas. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah dengan itu kan mereka pasti akan menjalin interaksi tuh. Nah seperti itu Bunda kalau di luar kelasnya. Wah, itu luar biasa sekali ya Bu Dwi apa yang telah Bu Dwi rencanakan. Kira-kira nih apa rencana Bu Dwi agar tujuan itu bisa tercapai? Saya rencananya itu agar tujuan itu tercapai memotivasi mereka bahwa sebelum kegiatan pembelajaran itu saya beri motivasi dulu nih, inti dari sikap mereka apa yang harus ditunjukkan, kemudian menggabungkannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya. Kemudian tidak lupa juga saya akan membuat refleksi pembelajaran saya biar tahu nih kira-kira ke depannya itu mereka mau seperti apa lagi. Kemudian di luar pembelajaran itu saya akan membuat permainan beregu selain menggunakan TGT, menggunakan metode yang lainnya juga. Oke, kira-kira berapa jangka waktunya nih yang akan dilakukan? Kira-kira mungkin 1-2 minggu lah Bunda ya untuk memperbaiki modul TPP yang akan saya gunakan. Oke, jadi semua rencana yang telah Ibu Dwi katakan tadi tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya komitmen seperti itu Bu Dwi ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya ya seperti yang tadi saya katakan Bunda ya, saya akan membuat modul ajar, memperbaiki modul ajar dengan menitik beratkan kepada metode diskusi sehingga mereka biasa dengan bekerja kelompok, berkolaborasi bersama dengan teman-teman mereka dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya tadi dengan model pembelajaran TGT. Nah, diharapkan dengan TGT itu dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, menimbulkan sikap tanggung jawab untuk menjalin relasi bersama mereka juga dengan mengutamakan pastinya sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di luar pembelajaran mungkin akan ada permainan ya Bunda ya untuk melatih kebersamaan mereka, mungkin ice breaking yang bersama-sama dilakukan dengan teman satu kelasnya. Kemudian dengan hal tersebut saya berharap kepercayaan diri mereka tuh bisa tumbuh. Kemudian tanggung jawab sebagai peserta didik, kemudian saling menghargai teman satu sama lain juga. Oke, kira-kira nih Bu Dwi, siapa yang akan membantu Bu Dwi merencanakan hal tersebut? Oke, nanti saya itu mungkin akan melibatkan rekan sejauh saya Bunda ya untuk melihat proses pembelajaran saya yang sudah pastinya dengan rekan sama guru mapel lama 3 biar tahu nih bagaimana yang salah, dan bisa juga dengan guru mapel lintas mata pelajaran serta pastinya kepala sekolah ketika mengadakan supervisi kayak gitu. Oke, mantap sekali Bu Dwi ya. Sepertinya rencana Bu Dwi itu sudah matang, sudah ada gambaran seperti itu Bu Dwi ya. Menurut Bu Dwi ini apa yang sudah Bu Dwi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya senang sekali Bunda ya mendapatkan solusi, mendapatkan ide tentang masalah terkait murid-murid saya yang ada di kelas yang belum bisa bekerja sama nih atau membangun kolaborasi yang baik dalam pembelajaran. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Dwi ya. Ibu Dwi sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Dwi ini akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk terus mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi atau bisa dijadikan juga contoh untuk rekan sejawat. Terima kasih ya Bunda sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mendengarkan cerita saya, sehingga saya bisa mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu Dwi. Selamat siang Bunda, saya permisi. Baik Bunda, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bunda dengan Koci ya. Terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu. Boleh ya Bunda? Boleh Bu. Nah Bunda, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Bunda lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya lakukan saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya, yaitu berprinsip pada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Baik, dari hasil catatan saya tadi ya Bunda, Bunda sudah memang memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari ketika Bunda ngobrol, Bunda merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bunda juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bunda berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, Bunda juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Bunda sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang diharapkan dalam supervisi tadi ya. Nah, Bunda mengharapkan ada dua kompetensi utama tadi ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya sudah buat di situ sudah terlaksana dengan baik ya Bunda. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bunda sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bunda memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dan catatan saya, Bunda sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik, bagus dan luar biasa. Baik, terima kasih Bu Dini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bunda. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek dari coaching begitu. Seharusnya saya menggunakan teknik agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presence ya menjadi harapan Bunda agar lebih bisa dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bunda maksimalkan dalam diri Bunda, tidak hanya potensi diri tapi juga potensi-potensi lainnya ya, agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bunda agar nantinya ke depannya ketika memberikan coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dan dalam paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching. Bunda tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bunda, sudah sebuah proses yang sangat luar biasa ya, semoga bisa berdampak bagus untuk Bunda ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.